kita sepenglihatan mengetahui bahwa kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan hambanya. Ini tugas kita yang paling pokok di dunia ini adalah hanya satu mazhab, yaitu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas yang pokok, yang mana Allah telah menerangkan di surat Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menjadikan manusia, pun pula aku Allah tidak menjadikan jin, kecuali hanya tak perintah ibadah kepadaku Allah. Dan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kewajiban kita semasa umur kita masih ada. Semasa kita masih hidup di dunia ini, kita kewajiban beribadah. Tidak boleh berhenti sampai ajal kita menjemput kepada kita masing-masing. Kalau belum mati, ajal belum menjemput pada kita, kemudian kita istirahat, ini berarti tidak akan bisa masuk surga selamat dari Allah. Karena ibadah itu batasnya sampai mati. Pak Robrata kata yakal yakin. Hendaklah kamu ibadah kepada Tuhan ini sampai kamu mati. Andai kata kita di akhir hayat kita dalam keadaan sakit-sakitan andai kata, maka asalkan otak kita masih normal, hati kita masih bisa berpikir, maka kita tetap pada pikir ibadah menurut kemampuan kita. Andai kata tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Duduk tidak bisa, boleh dengan layar-layar. Itu contohnya orang yang sakit itu tetap kewajiban ibadah. Umat utamanya dalam ibadah sholat. Kalau kita sudah tidak normal, otak kita sudah tidak ingat, nah kita tidak kewajiban, terutama sholat 5 waktu. Agar kita bisa masak dan iman kita bisa tambah terus, maka adalah kita di mana saja berada, kita selalu ingat bahwa mati itu datangnya suatu-suatu. Ini maksudnya yang juga berpamit. Ya keamanannya ya. Sebab kalau kita ingat mati datangnya suatu-suatu, kita nanti bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita supaya mengetahui secara zahir bahwa kita tiap hari itu selalu disambangi oleh malakul maut. Kita tiap hari kita itu dilihat oleh malaikat Israil. Kalau dikasih Rasulullah SAW, itu satu hari itu tidak kurang 70 kali melihat pada kita. Andai kata satu hari satu malam 24 jam, lah nyambangi ping 70. Berarti tiap 1 jam kurang lebih hampir 3 kali. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna malakul maut yang dulu ila hatiku fikul yamin sabina marok. Sesungguhnya malaikat bupati yang namanya sesungguhnya malaikat Israil itu mendatangi pada kita masing-masing tiap hari tidak kurang dari 70 kali. Mengapa demikian? Karena malakul maut khawatir terlambat. Karena malakul maut itu tidak punya catatan jam berapa matinya si A, si B, si C. Nah itu dia mencabut rohnya tiada manusia. Itu perintah yang mendadak dari Allah SWT. Karena khawatir terlambat dan khawatir mencarinya mungkin kesukaran. Nah tiap hari, tiap orang tidak kurang 70 kali. Kalau dilihat pas perintahnya Allah ya langsung dicabut dada.
langsung mati waktu itu juga. Bahkan tidak bisa tempo-tempo. Sebagaimana Allah menugaskan malakul maut menjabut rohnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu ceritanya istrinya 100. Dia membuat perumahan khusus istri Nabi Daud. Perumahan khusus istri. Komplek khusus wanita saja. Penjaganya wanita saja di dalamnya. Karena Nabi Daud itu ceritanya Nabi yang paling menjaga pada wanita. Karena kalau cemburu dan khawatir istrinya berbuat pelanggaran, dibuatkan khusus asrama keputrian. Kalau sekali tempo tugas menjalankan tugas fisabilillah sampai berbulan-bulan. Setelah menjalankan tugas, Nabi Daud ya langsung masuk ke asrama putri-putrinya, istri-istrinya itu. Padahal orang kalau sudah pisah dengan istrinya beberapa bulan, itu yang paling diingat itu adalah istrinya. Meskipun asal mulanya ingat anaknya, lah nanti setelah datang tuh ingat pada jalannya, ingat jalannya anak. Lah ternyata di dapur masuk itu langsung dipapak malaikat Jibril, langsung ditarik rohnya. Sebelum sempat rohnya keluar semua, Nabi Daud menegur, malaikat Jurupati, kamu tidak tahu kalau saya Imrodu? Apa kamu tidak tahu kalau saya Nabi? Alangkah baiknya kalau diambil nyawanya Nabi, rohnya Nabi, Boyo diberitahu dulu. Mengapa tidak jaga-jaga? Jawabnya malaikat maut, wahai Daud, saya diperintah ya baru ini langsung baru saja diberitahu Allah langsung supaya jabut rohmu. Sebelumnya saya sudah tidak diberitahu oleh Allah. Akhirnya Nabi Daud menyerah. Ya kalau memang sudah perintah Allah, saya menyerah. Langsung mati di gapro masuk, pintu gapro masuk istri. Sekaligus meninggalkan janda ke 100. Itu rohnya Nabi. Sebagai lagi contohnya, malakul maut menugaskan Allah untuk menjabut rohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak dipamiti, langsung ditarik kan kaget. Dikaget sebelum rohnya keluar semua, malakul maut langsung ditinju oleh Nabi Musa. Ditinju kena matanya, ceritanya matanya nyekluk. Setelah ditinju Nabi Musa, malakul maut terbang ke atas, lapor kepada Allah. Ya Allah, Nabi Musa tidak mau saya cabut rohnya. Saya ditulis, ya Allah, ini mata saya yang putih. Oleh Allah langsung disembuhkan lagi. Terus ditugaskan, Musa hari ini harus mati. Kalau tidak mau mati, nanti bilangnya aja. Telapak tangannya supaya ditepukkan kepada kulitnya sapi. Tiap bulu, baik bulu yang besar kecil, itu supaya dihitung umurnya tambah 1 tahun. Setelah diberitahu, Nabi Musa bertanya, lalu setelah ini gimana saya? Setelah itu kamu ya mati. Tapi kamu mati yang tua, mati yang tenagamu lemah, mati yang tidak punya kekuatan. Karena orang itu kalau hidup umurnya panjang, andai kata sampai ratusan tahun, ribuan tahun, kelihatannya hidup tapi sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Akhirnya Nabi Musa, kalau demikian, sekarang saja saya mati. Akhirnya ditarik ya, mati. Ini yang saya maksud. Nabi saja itu tidak diberitahu matinya oleh malaikat Jibril. Nabi Daud tidak diberitahu. Nabi Musa juga tidak diberitahu. Apalagi yang kita ini manusia biasa. Jadi malaikat tidak mungkin ngabari kepada kita semuanya. Ya mati ya, mati. Yang jadi masalah kita, perkara apa yang kita hadapi itu sudah mati. Ini yang paling kita pikirkan. Kalau mati itu sudah tidak bisa menghindar. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum.
Rumatu rabbuna ila alimil ghaibi was syahadah. Bainabikum bima kuntum ta'malun. Andai kata kalian lari karo mati, moh kalau mati. Buktinya apa karo mati? Andai kata kita ditawari mati kan banyak yang tidak mau. Dan kita sudah mengetahui umumnya secara tanda-tanda umum. Orang akan mati itu umumnya sakit dulu. Karena orang sakit itu termasuk suatu tanda kematian, akhirnya kita berubah. Supaya tidak mati. Andai kata kita sakit kepala, cari budrek. Budrek gak cocok paramek. Paramek gak cocok kontak dan sebagainya. Andai kata kita penyakit jalan sampai harus dibedah, dioperasi, kita juga mau mengeluarkan biaya. Itu intinya kan, kalau bisa kita jangan mati dulu kalau bisa. Nah ternyata kita tidak bisa. Tidak ada luar. Layar takdir menasa akan walayar takdir. Apabila itu mati datang, diundur 1 menit 1 detik pun tidak bisa. Diajukan pun juga tidak bisa. Maka dengan ingat mati ini,